Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekitar 4.500 tahun yang lalu, di sebuah kota yang namanya Ur, di sebuah wilayah yang namanya Kasdim atau Kaldea, muncullah sosok manusia yang kemudian menjadi salah satu manusia yang keberadaannya masih diragukan, tetapi dampaknya sangat luar biasa besar terhadap dunia saat ini. Namanya adalah Abram atau Abraham atau juga mungkin Ibrahim. Dia sebagai seorang anak dari pemahat patung tiba-tiba bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa berinteraksi dengan Tuhan. Dan salah satu hasil dari interaksi dengan Tuhan itu adalah tiba-tiba muncul sebuah perjanjian tanpa syarat, di mana dirinya akhirnya berhak untuk mendapatkan tanah Kanaan beserta keturunan-keturunannya sampai ke bawah-bawahnya. Tanah itu, tanah Kanaan akan menjadi milik kamu dan keturunan kamu. Begitulah kata Tuhan kepada Abraham. Abraham kemudian berbicara kepada orang-orang bahwa saya tuh akan menguasai wilayah itu karena itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Orang-orang bertanya-tanya, Abraham, kamu tuh maksudnya gimana? Kamu lahir bukan di situ. Kamu tidak menggarap tanah di situ. Kamu tidak punya kolega di situ. Tapi tiba-tiba kenapa tanah itu menjadi milik kamu? Ya, ini wasiat dari Tuhan. Saya sudah berbicara dengan Tuhan dan itulah hasilnya. Kalau misalkan kamu beriman, ya sudah, syukur kamu masuk surga. Kalau kamu tidak percaya dengan kata-kata saya, ya sudah, berarti kamu bermusuhan dengan Tuhan dan akhirnya kamu bakal masuk neraka. Sesederhana itu. Ya, itu nampaknya memang sangat sederhana, tapi sejak saat itu Abraham mendapatkan terus-menerus percakapan-percakapan ilahi. Sampai bahkan anak keturunannya. Ketika anaknya lahir yang bernama Ishak itu ketika dewasa juga tiba-tiba mendapatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan langsung mengeluarkan sebuah pernyataan baru, yaitu bahwa tanah itu, tanah Kanaan, memang milik keturunan Abraham, tapi hanya dari garis keturunan kamu saja, garis Ishak. Dan kemudian ketika Ishak nanti punya anak yang namanya Yakub, dan Yakub nanti bergumul dengan Tuhan dan dia menang, dan karena itu namanya berganti menjadi Israel, maka Tuhan pun mengatakan bahwa ya, tanah Kanaan itu adalah milik dari keturunan Ibrahim atau Abraham, tapi hanya dari garis Ishak, dan dari garis Ishak itu hanya dari keturunan kamu saja. Tanah itu menjadi milik kamu. Apakah ada buktinya, ada surat perjanjian dan sebagainya? Sama sekali tidak ada. Hanya ada catatan di dalam Alkitab yang itu adalah pernyataan sepihak dari orang-orang yang dimaksud itu, yaitu Abraham, kemudian putranya Ishak, dan kemudian cucunya Yakub. Sebegitu saja. Nah, luar biasanya adalah walaupun orang-orang Israel, keturunan Yakub itu sudah mendapatkan cerita bahwa dirinya akan menguasai tanah Kanaan, nampaknya itu tidak segera terjadi. Karena selama ratusan tahun, bukannya menguasai tanah yang dijanjikan itu, mereka malah akrab dengan pejabat-pejabat Mesir, kemudian mereka memiliki hubungan yang sangat aneh dan intensif juga dengan para pejabat-pejabat Mesir, dan pada akhirnya mereka diperbudak di Mesir. Sejauh catatan dalam Alkitab seperti itu. Mereka diperbudak selama ratusan tahun sampai akhirnya mereka dibebaskan oleh Musa. Dan Musa lah yang kemudian membawa orang-orang Yahudi itu menyeberangi Laut Merah dan akhirnya sampai ke wilayah tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Tetapi karena rentang waktunya sudah ratusan tahun, tanah Kanaan itu sebenarnya bukan tanah kosong, tapi dihuni oleh banyak sekali bangsa-bangsa. Saya mencoba menghitung ada sekitar 10 bangsa yang menetap di sana. Di antaranya adalah orang Amori, Het itu Hitit gitu ya. Kemudian Parizit, kemudian orang Hewi, orang Yobus, orang Girgasit, kemudian ada orang Filistin, ada orang Amun, orang Moab, dan orang Edom. Itu yang menetapnya. Belum lagi misalkan bangsa-bangsa yang pengembara yang ada di sekitar situ, seperti orang-orang Amalek, orang Kanas, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya orang-orang Israel datang ke sana tuh sebagai tamu, sebagai pendatang. Sudah banyak bangsa-bangsa yang ada di sana. Mereka sudah menetapkan wilayah masing-masing. Nah, tetapi Israel itu langsung datang ke sana dan mengklaim, wahai bangsa-bangsa yang ada di sini, yang 10 tadi itu, dan yang beberapa yang mengembara, mohon maaf, tapi tanah ini adalah tanah kami karena ini sudah dijanjikan Tuhan untuk kami. Siapa yang menolak kami, maka akan masuk neraka. Dan siapa yang menerima kami maka akan masuk surga. Ini bangsa-bangsa yang lain di sini kebingungan. Ini maksudnya klaim dari mana kok tiba-tiba sepihak seperti itu. Tapi ya apa boleh buat, pada waktu itu diabaikan saja. Karena masalahnya adalah orang-orang Israel walaupun sudah dipindahkan oleh Musa ke tanah Kanaan, mereka itu masih semi mengembara gitu. Masih
masih tidak suka dan tidak terlibat pada sistem kerajaan yang lebih solid dan lebih tertata gitu. Mereka itu selama ratusan tahun hidup secara anarki di bawah hakim-hakim, makanya di Alkitab ada kisah tentang hakim-hakim, di bawah hakim-hakim, dan hakim-hakim itu juga tidak permanen, maksudnya hanya kalau ada kasus, hanya kalau ada perkara yang dipersengketakan, baru mereka itu berperan. Tetapi kalau misalkan tidak seperti itu, ya sudah selesai. Nah, karena sistem pemerintahannya begitu sederhana, ini orang-orang Israel tidak bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain yang lebih established dengan kerajaan-kerajaan mereka. Maka orang-orang Israel kemudian minta kepada Tuhan, Tuhan kami juga minta dong diizinkan untuk menjadi kerajaan, mengangkat seorang raja yang akan memimpin kami dan agar dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada bangsa ini. Maka Tuhan melalui Nabi Samuel itu menyatakan, oke, mulai sekarang bolehlah kalian jadi kerajaan. Nah gitu ya. Maka siapa yang diangkat? Yang diangkat itu adalah Saul, orang yang memang dekat dengan Tuhan. Pada mulanya Saul berbicara, bersikap, dan berjuang untuk Tuhan. Tapi ada satu masa di mana pada akhirnya beliau itu tidak lagi tunduk patuh pada Tuhan. Tapi tunduk patuh pada Tuhannya itu justru adalah karena beliau itu adalah orang yang benar gitu. Jadi pada satu waktu di mana sebuah peperangan terjadi antara orang-orang Israel dengan orang-orang Amalek, dan orang-orang Amalek itu dikalahkan, Tuhan itu menyuruh, memerintahkan kepada Saul untuk membantai seluruh bangsa Amalek. Baik itu tentaranya, sipilnya, orang tua, anak-anak, bayi. Itu secara eksplisit disebutkan bayi wajib dibantai. Bahkan sampai ternak-ternak pun itu sama Tuhan diwajibkan untuk dibantai. Saul pada waktu itu memiliki pertimbangan yang lain. Gak tega, dan kemudian ada urusan-urusan pragmatis. Akhirnya rajanya saja yang ditangkap dan kemudian ditawan, tentaranya dibunuh sama seperti dalam peperangan, tapi warga sipilnya dibiarkan saja, begitu saja. Termasuk ternak-ternaknya tidak dibantai, tapi sebagian digunakan untuk upacara korban dan dagingnya dimakan sama-sama. Nah, ini ternyata membuat marah Tuhan. Tuhan itu memerintahkan kepada Saul untuk bantai semuanya termasuk bayi. Kenapa tidak seperti ini? Maka kemudian Tuhan melalui Nabi Samuel itu menyatakan bahwa pemerintahan Saul sudah tidak lagi diberkahi dan kita harus cari raja yang lain. Siapa raja yang lain yang disebut oleh Tuhan? Daud. Nah, Daud ini sebagai raja kedua, kenapa terpilih? Ya karena beliau itu adalah pahlawan nasional. Di usia 17 tahun, yang berarti sekitar 13 tahun sebelum pengangkatan menjadi raja oleh Tuhan, Daud itu pernah terlibat dalam duel 1 lawan 1 melawan Goliat, raksasa dengan tinggi 3 meter, dan berhasil mengalahkannya. Nah, karena itu maka Daud itu menjadi sebuah fenomena dan dielu-elukan oleh masyarakat Israel sebagai seorang pahlawan yang luar biasa. Tetapi sebenarnya Daud itu tidak benar-benar memiliki moral yang baik, atau misalkan setidaknya dibandingkan Saul itu tidak seperti itu. Jadi Daud itu adalah seorang yang memang benar pemimpin yang tegas, pemimpin yang mampu mempersatukan, tetapi beliau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuannya dan memiliki karakteristik yang cenderung susah untuk dikendalikan. Contohnya seperti ini. Ketika Daud diangkat oleh Tuhan menjadi raja Israel, sedangkan Saul yang masih berkuasa itu sudah tidak diberkati lagi, itu kan muncul persengketaan antara Daud dengan Saul. Saul ingin ya tetap berkuasa. Mana ada perintah dari Tuhan tiba-tiba tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tapi tiba-tiba harus kita percaya dan sebagainya gitulah ya. Nah, Saul itu akhirnya merasa didiskriminasi oleh Tuhan dan kemudian mencari Daud untuk duel, untuk dihabisi dan sebagainya. Nah, Daud lari beserta sekitar 600-an prajurit kepercayaannya, berlari berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan seterusnya sampai dia ketemu sama peternakan besar yang dikelola oleh seorang miliarder pada waktu itu, namanya adalah Nabal. Pak Nabal ini menjadi tempat menumpangnya Daud dari kejaran orang-orang Saul. Tetapi pada satu momen Daud itu kelaparan, tentaranya juga kelaparan, butuh makanan. Lalu dia minta kepada Nabal, kan selama ini kami sudah diizinkan untuk numpang, sekalian ya kami minta sedekahnya buat makan kami. Nah, Nabal pada waktu itu kesel.
Lu udah numpang malah minta lagi ngelunjak ya kamu tuh. Itu kamu tuh seharusnya memang benar-benar saya laporkan ke Saul karena kamu tuh sudah memberontak ke Saul kemudian malah ngerepotin di sini gitu. Nah, Daud itu kan pada waktu itu marah. Dia numpang terus pas dia minta sedekah gak dikasih. Nah, ini marah sampai dia itu melakukan konspirasi untuk membunuh Nabal. Sayangnya untungnya dicegah oleh istrinya Nabal yang membawa sedekah yang diinginkan itu dan akhirnya masalah selesai semuanya. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa Daud atau David atau setidaknya yang versi yang diceritakan di sini, saya nggak tahu versi cerita yang aslinya atau mungkin ini yang asli, tapi apapun itu, ini dalam versi yang ininya Daud itu nampaknya adalah orang yang mudah sekali untuk menumpahkan darah. Bahkan ketika dia sudah ditolong pun untuk menumpang di satu tempat, pas dia minta lagi terus nggak dikasih itu langsung merencanakan pembunuhan. Dan akhirnya ketika Daud benar-benar berkuasa sebagai raja, ketika Saulnya meninggal dunia, ya seperti itulah sikapnya. Jadi tidak seperti Saul yang nggak tegaan, setiap kali Daud berperang dengan bangsa yang lain, entah itu Filistin, entah itu bangsa Moab dan lain sebagainya, beliau itu melakukan pembantaian sampai ke anak-anaknya. Dan Daud selalu mengatakan bahwa ya inilah perintah Tuhan, saya tunduk patuh pada Tuhan, saya mengikuti keinginan Tuhan. Dan bukan hanya soal pembantaian itu, karakter dan moral tentang Daud yang kita ketahui dari catatan Alkitab itu juga ya sebenarnya gak layak ditiru gitu. Misalkan kasus skandalnya dengan Batsheba, istri Uria. Jadi ya kita semua sudah mengetahuinya lah ya kan. Uria itu adalah seorang jenderal perang yang sangat disegani, yang sangat kuat, dan itu mengabdi setia kepada Daud. Tetapi satu waktu Daud itu melihat istrinya lagi mandi. Dan kemudian menjadi tertarik, dan kemudian ya mohon maaf ya, melakukan ruda paksa terhadap istri dari Uria itu. Sampai hamil. Nah, takut skandalnya ketahuan, akhirnya Daud bikin sebuah konspirasi. Sebagai raja, Daud memerintahkan Uria untuk memimpin pasukan untuk menyerang satu bangsa. Dan dia harus ditempatkan di barisan paling depan. Ngakunya untuk memberikan semangat dan sebagainya. Disimpan di barisan terdepan. Yang tidak diketahui oleh Uria adalah Daud mewanti-wanti kepada seluruh prajuritnya. Begitu perang berkecamuk terjadi, begitu Uria maju paling duluan, semua pasukan harus mundur ke belakang untuk memastikan bahwa Uria itu tewas dalam pertempuran itu sehingga istrinya bisa diambil. Nah, ini dituliskan dalam kitabnya, dalam kitab suci itu dituliskan, dalam Samuel itu dituliskan seperti itu gitu. Nah, ini saya pikir Daud ini sebenarnya penjahat atau orang baik. Kalau misalkan dia orang baik kok melakukan hal-hal seperti itu? Kalau dia orang jahat kok malah diangkat jadi nabi? Tapi kalau misalkan dipikir-pikir, ya masuk akal juga kalau misalkan dia diangkat jadi nabi, walaupun dia jahat. Karena apa? Karena yang memerintahkannya pun, yaitu Tuhan, bersifat jahat juga. Yaitu bangsa-bangsa di luar bangsa Israel itu kalau mungkin dibantai semuanya. Dalam perang ataupun dalam hal yang normal, yang biasa-biasa aja, itu ada perintah pembantaian, genosida terhadap bangsa-bangsa yang lain. Itu eksplisit. Bahkan seperti yang tadi dijelaskan, alasan kenapa Saul ditarik mandatnya oleh Tuhan adalah karena Saul berbelas kasih terhadap bangsa yang ditaklukkannya itu, orang-orang Amalek gitu. Nah, jadi orang yang berbelas kasih malah dipecat, kemudian diangkatlah raja yang memang kejam dan seperti itu. Dan setiap melakukan kejahatan atau sesuatu yang amoral, itu Daud tuh diampuni, dimaafkan. Bahkan yang lebih uniknya lagi adalah pernah Daud melakukan kesalahan, tapi bukan dirinya yang dihukum oleh Tuhan, tetapi pihak yang lain. Misalkan Daud itu kan jago perang dan pernah satu waktu berperang sehingga musuhnya itu habis semua, sedangkan pasukannya itu tersisa banyak sekali gitu. Saking membanggakan dirinya sendiri dan mengecilkan peran Tuhan, Daud itu sampai meminta orang untuk tolong hitungkan jumlah tentara saya. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar menghitung, sekedar sensus, bukan, tapi untuk menyanjung-nyanjung dirinya sendiri tentang betapa sedikitnya korban perang ketika dirinya yang memimpin gitu. Nah, pas dalam masa perhitungan itu muncullah firman Tuhan, kenapa kamu di dalam hati kamu itu begitu sombongnya gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu bukan Daudnya yang dihukum, tetapi
tentaranya yang jumlahnya 75.000 orang pada waktu itu yang sedang dihitung itu meninggal dalam 3 hari berturut-turut. Jadi hari pertama 25.000, hari kedua 25.000 dan sebagainya, sampai 3 hari habis 75.000 oleh Tuhan. Tuhan menghukum Daud dengan membantai prajurit-prajuritnya yang paling setia. Nah, jadi Daud ketika melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal yang amoral misalkan, itu dibelain dan tobatnya pasti diterima. Dan betapapun itu, ketika melakukan kejahatan, paling mungkin orang lain lah yang harus menanggung hukumannya. Menurut Baraya bagaimana? Saya mohon maaf kalau misalkan ini ceritanya terlalu aneh, tapi ya ini versi yang saya temukan dan semua yang saya katakan ini tercatat juga dalam kitab suci, dalam perjanjian lama gitu ya, dalam Samuel. Nah, jadi pertanyaan saya adalah yang pertama, jadi apakah Tuhan itu sebenarnya kejam sehingga orang yang baik itu malah dipecat, orang yang ya dalam tanda kutip jahat itu malah dijadikan sebagai seorang raja? Atau sebenarnya Tuhan tidak pernah terlibat dalam hal ini, hanya saja namanya yang dicatut gitu. Jadi misalkan Abraham mendapatkan wahyu untuk menguasai tanah itu misalkan. Sebenarnya tidak ada Tuhan di situ, hanya pengakuan sepihak saja. Begitupun dengan Daud, disuruh membantai sekian. Sebenarnya gak ada perintah itu. Mungkinkah seperti itu? Jadi Tuhan tidak terlibat dalam hal-hal itu, tetapi namanya dicatut untuk membenarkan ambisi-ambisi politik dari pihak-pihak tertentu. Mungkinkah seperti itu? Atau mungkin sebenarnya kisah itu palsu. Sama sekali tidak ada kisah itu. Itu hanya folklore, hanya cerita masyarakat yang kemudian dibukukan pada generasi-generasi selanjutnya. Jadi katakanlah Daud, katakanlah Abraham, katakanlah Yakub dan sebagainya, itu bukan tokoh sejarah. Itu tokoh semi-historis atau bahkan ahistoris sama sekali. Dan pernyataan saya yang seperti ini juga untuk kalangan sejarawan, kalangan akademisi itu adalah hal yang lumrah. Di mana misalkan tokoh-tokoh seperti Abraham dan sebagainya tidak pernah memiliki bukti otentik dan valid terkait dengan keberadaannya dalam panggung sejarah. Atau pertanyaan yang berikutnya lagi adalah, mungkinkah sikap terbaik kita itu adalah ya imani saja apa yang ada, tetapi kemudian dalam kehidupan keseharian ya kita tafsirkan sesuai dengan kebutuhan. Atau bahwa kisah itu nyata, kisah itu sama sekali tidak direkayasa, tapi itu ada pada zaman itu. Ada pada nafas zamannya seperti itu. Sehingga ya memang wajar saja kalau misalkan Daud melakukan pembantaian atau perzinahan dan sebagainya. Iya, sekali lagi ya, saya mohon maaf kalau misalkan tema kali ini tuh agak menyinggung begini dan begitu, tetapi ini adalah ajakan kita untuk berpikir sampai sejauh manakah kita memahami nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai religius dalam diri kita. Apakah kita beragama hanya secara nominal? Apakah kita menjadi sangat tekstual? Apakah kita beragama dipenuhi oleh kebencian dan sebagainya? Dan masalah yang berikutnya adalah, kalau misalkan Israel itu tidak pernah berhenti berperang dalam sejarahnya, mungkinkah dengan uraian seperti ini kita akhirnya paham bahwa ya iyalah mereka tidak pernah bisa damai dengan bangsa yang lain, karena mereka cenderung untuk menghabisi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya hanya demi sebuah klaim tentang tanah yang dijanjikan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.